Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sri Sumantri, tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Menurut Hamid At-Tamimi, suatu konstitusi merupakan sebuah pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak negara Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang tahun 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuk pula sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan Undang-Undang tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dalam hakikat Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang tahun 1945 berada dalam kedudukan tertinggi sehingga peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang 1945 tidak boleh bertentangan dan harus menyesuaikan. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal. Jika diibaratkan dengan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok yang tidak bisa berdiri tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal apa belum. Manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, kebudayaan, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat dan dalam satu negara. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologis atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi, keluar dan ke dalam. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain: pertama, pendapat Aristoteles. Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Menurut John Badit, negara sebagai pemerintah yang tertaat dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama merupakan kekuasaan berkedaulatan. Ketiga, Roger Soltau. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, keempat, Robert M. McIver. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah. Berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah, diberi kekuasaan memaksa. Yang kelima, Miriam Budiarjo. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Plato bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi bagian politik dan juga bukan orang lain. Teori terjadinya negara. Teori pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul karena keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas merupakan Hegel. Teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Ketiga, teori perjanjian.
Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Keempat, teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya pemegang pucuk pemerintahan. Yang kelima, teori kedaulatan. Bentuk negara. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara. Negara adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat. Bentuk negara. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat. 1. Negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau otomoni. Sistem sentralisasi di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur oleh pemerintah pusat, termasuk hal segala menyangkut pemerintah dan kekuasaan di daerah. 2. Negara serikat. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Unsur-unsur negara. Menurut opini Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah 1. Unsur pembentuk negara atau konstitutif, wilayah atau daerah pemerintah yang unsur pengakuan oleh negara, pemerintah yang berdaulat. Istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata Asing government, Inggris government, Prancis, dan berasal dari kota Yunani yang berarti mengemudi kapal atau nahkoda. Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkuasa memerintahkan di wilayah suatu negara. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.